Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa bini'matillah la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada yang kami muliakan segenap jamaah Masjid Agung Batam yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti biasa setelah melaksanakan sholat duhur, mari kita bersama-sama mengikuti kajian tafsir Imam Asy-Syafi'i. Selama kurang lebih 7 menit ke depan, marilah kita bersama-sama niat thalabul ilmi dan niat iktikaf di masjid ini agar duduk kita bersama oleh Allah dicatat sebagai ibadah. Adapun pembahasan kita sampai pada halaman 701, yakni di dalam surat Hud ayat 42-43. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa hiya tajri bihim fi maujin kal jibali wa nada nuhu ibnahu wa kana fi ma'zili ya bunayyarkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma' Qala la asimal yawma min amrillahi illa marrahim wa hala bainahumal mawju fakana minal mawraqin. Al-ayah amma ba'du, yang artinya bahtera atau kapal itu berlayar membawa mereka dalam gelombang laksana gunung, dan Nuh memanggil anaknya yang sedang berada di tempat yang jauh terpencil. Hei anakku, naiklah ke kapal bersama kami, dan janganlah kamu berada bersama orang-orang yang kafir. Anaknya malah menjawab, aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat memeliharaku atau menyelamatkanku dari air bah. Nuh berkata, pada hari ini tidak ada yang bisa memberi perlindungan dari azab Allah selain Allah saja yang Maha Penyayang. Gelombang menjadi penghalang antara keduanya, maka jadilah anak itu termasuk orang-orang yang ditenggelamkan. Jadi kita membahas tentang anak Nabi Nuh alaihi salam. Kalau di dalam lanjutannya, setelah melihat anaknya tenggelam itu, Nabi Nuh kemudian berdoa kepada Allah, ya Allah, innabni min ahli, tolong selamatkan dia itu anakku atau dia itu keluargaku. Maka Allah menjawab, qala ya Nuhu innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu sholih. Nuh, dia bukan keluargamu karena dia memiliki amal yang tidak baik, yakni ingkar dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Nuh. Ada perbedaan yang mencolok antara Nabi Nuh dengan anaknya. Ketika datang banjir besar, air bah, Nabi Nuh bersandarkan wahyu. Di puncak gunung oleh Allah diperintahkan membuat bahtera, perahu besar. Sedangkan anaknya saat banjir besar dengan memakai logika, kalau ada banjir saya ke tempat yang tinggi pasti selamat. Ketika datang banjir betulan, Nabi Nuh dan 80 orang itu naik ke bahtera. Anaknya sendiri tidak iman. Anaknya menganggap dengan adanya banjir ini, dengan saya naik ke gunung pasti selamat. Anaknya berdasarkan logika, Nabi Nuh berdasarkan wahyu.
Dan akhirnya anaknya itu menjadi golongan orang-orang yang ingkar dan bahkan ditetapkan bukan bagian daripada keluarga Nabi Nuh. Ini menjadi satu pelajaran yang berharga dari sisi tauhid. Makanya kita dari kecil, contohnya di dalam kitab Aqidatul Awam itu diajarkan wa kullu ma ata bihir rasulu fahaquhu at-taslimu wal qabul. Semua yang datang dari Nabi maka kita wajib pasrah dan kita wajib membenarkan. Jangan sampai kita bahkan menentang karena mungkin dianggap tidak logis. Karena keyakinan para ulama itu, semua yang ditetapkan Allah itu pada dasarnya sesuai dengan fitrah akal manusia. Hanya saja kadang orang tidak paham, karena tidak paham kemudian dia menentang. Menentangnya bukan karena perkara itu bertentangan, tapi karena ketidakfahaman. Contohnya seperti anak Nabi Nuh ini. Dia tidak paham bahwa meskipun naik ke gunung paling tinggi tetap akan tenggelam. Oleh sebab itu kalau kita kaji dari sisi akidah, bagaimana pandangan ulama-ulama ketika ada wahyu kemudian bertentangan dengan akal, ada wahyu selaras dengan akal, atau dalam beberapa hal terjadi perbedaan, ini bagaimana itu dirumuskan dari sisi akidah. Yang pada prinsipnya semua yang ditetapkan Allah itu maslahat dan selaras dengan akal. Kalau memang secara mudah difahami, ya langsung diamalkan. Tapi kalau tidak paham, jangan langsung menentang. Ya, jangan langsung menentang. Bahkan itu kalau di dalam tafsir Mafatihul Ghaib ada satu pendapat yang luar biasa untuk memberikan motivasi kepada kita. Umpamanya Anda punya 2 karyawan atau 2 pembantu. Pembantu yang satu itu kalau mau melakukan perintah Anda menunggu faham dulu. Setelah faham baru dilaksanakan perintah Anda. Setelah faham baru dilaksanakan. Pembantu yang kedua, dia pasti melaksanakan perintah Anda, faham atau tidak faham. Nggak faham tetap karena perintah Anda sebagai majikan maka dilaksanakan. Faham juga dilaksanakan. Anda sebagai majikan lebih seneng yang mana? Pasti lebih seneng yang meskipun nggak paham tetap melaksanakan. Lah itu gambaran kita atas perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah. Kadang kita itu paham, kadang kita nggak paham. Tetapi ketika kita nggak paham kok kita melakukan, menunjukkan bahwa kita itu memiliki iman yang sangat kuat. Tidak paham kok dilakukan. Kalau nggak iman ini nggak mungkin. Lah dengan keadaan seperti ini Allah lebih senang dengan orang seperti ini. Makanya dalam hal ini kedudukan akal oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah diposisikan tidak bertentangan dengan akal, tetapi untuk kedudukan akal tidak bertentangan dengan syariat, tetapi untuk memahami syariat. Tapi bila tidak paham tetap dilaksanakan. Makanya syariat itu ada 2. Ada namanya ta'akuli, hukum yang bisa difaham. Contohnya puasa. Ulama mengatakan kenapa kok puasa? Agar kita bisa menahan diri, menahan hawa nafsu. Ada yang tidak bisa difaham tapi tetap dilaksanakan. Kenapa sholat duhur 4 rakaat? Kenapa sholat asar 4 rakaat? Maghrib kok 3? Isya kok 4? Subuh kok 2? Kalau ditambah bagaimana? Kalau dikurangi bagaimana? Lah ini ada di dalam syarat itu yang bisa difahami agar kita semakin nyaman dalam melaksanakan. Ada yang tidak mungkin bisa difahami, sebatas ta'abudi, itu menuntut keimanan kita untuk melaksanakan. Oleh sebab itu ini menjadi satu pelajaran. Jangan karena menurut kita mungkin ketetapan Allah tidak rasional kemudian kita membantahnya. Lah bukan karena itu tidak rasional, tapi karena ketidakfahaman kita sebagai manusia. Contohnya seperti putra Nabi Nuh dan Nabi Nuh.
Putranya berdasarkan logika, kalau banjir naik gunung. Nabi Nuh berdasarkan wahyu, ini pasti kalau naik gunung nggak mungkin selamat. Lah ujungnya putranya naik setinggi apapun tetap tenggelam. Nah ini pelajaran yang bisa kita ambil di dalam ayat yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Semoga Allah senantiasa memberikan kita semuanya kesehatan, dan semoga Allah senantiasa memudahkan urusan-urusan kita bersama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Akhirul qauli wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.